Perkenalkan, nama saya Novian Widianto, NPM 2019 112194. Saya prodi manajemen semester 2. Baik, di sini saya akan memberikan strategi apa yang saya lakukan untuk memasuki era new normal di kampus, yaitu dengan teori POAC, yaitu yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga acquainting, yang keempat controlling. Yang pertama itu ada planning. Planning merupakan pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam planning, manajer merupakan memperhatikan masa depan, mengatakan ini adalah yang ingin kita capai dan bagaimana yang akan kita lakukan. Yang kedua ada organizing. Organizing merupakan proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Yang ketiga ada acquainting, yaitu merupakan perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi dan misi program kerja organisasi. Yang keempat ada controlling, yaitu merupakan pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja yang dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Dalam memasuki era new normal yang akan dilaksanakan nanti, saya akan menggunakan strategi POAC dalam memasuki era new normal, yaitu yang pertama ada planning, yaitu kegiatan yang akan saya lakukan ketika memasuki era new normal, yaitu yang pertama bangun pagi tepat waktu pukul 5.30 atau setengah 6. Yang kedua mengatur pola makan yang sehat dan tertib. Yang ketiga tetap menggunakan masker ketika berpergian. Yang keempat, selalu membawa hand sanitizer pribadi ketika akan berpergian. Yang kelima, masuk kuliah dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan. Yang keenam, mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti berkumpul dan nongkrong. Yaitu yang ketujuh, tetap aktif mengikuti kegiatan kampus dan tetap mengikuti sesuai protokol kesehatan. Yaitu strategi yang kedua ada organizing. Organizing itu merupakan tempat kegiatan di mana kegiatan itu yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama ada di kos-kosan, yang kedua ada di kampus. Strategi yang ketiga yaitu ada acquainting, yaitu kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana, yaitu yang pertama agar bangun tepat waktu. Hal yang tepat untuk saya lakukan adalah tidur tidak sampai larut malam, sesuai dengan waktu istirahat yang normal, yaitu 8 jam untuk istirahat. Yang kedua, mengatur pola makan sangatlah penting bagi tubuh kita. Maka saya harus bisa mengatur pola makan yang sehat dengan makan 3 kali sehari serta memperhatikan gizi dan protein yang
seimbang, ataupun lebih tepatnya dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna, guna untuk tetap menjaga sistem imun ketahanan tubuh saya agar tubuh tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, meskipun dilaksanakannya kegiatan new normal, saya harus tetap memperhatikan kesehatan diri saya, terutama diri saya saat melakukan kegiatan di luar rumah. Saya harus tetap menggunakan masker agar tetap terjaga tubuh ketika berkontak langsung dengan orang. Yang keempat, untuk menjaga kesehatan tangan, saya harus membawa hand sanitizer untuk pribadi. Setelah melakukan kegiatan, bisa menggunakan hand sanitizer tersebut agar ketika saya memegang wajah, mata, ataupun hidung, diri saya lebih aman. Itu yang kelima, masuk kuliah dengan tertib adalah hal yang perlu diperhatikan dalam diri saya agar mengetahui tentang hidup yang tertib dalam mengatur waktu, yaitu saya harus mengubah pola pikir saya agar saya tetap mengikut perkuliahan dengan baik. Yang keenam, di masa pandemi ini masih perlu banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti kegiatan saat bersama teman di kampus yang biasa kumpul di kafe ataupun pergi makan bersama. Maka sementara saya mengurangi kegiatan tersebut. Lebih baik saya keluar rumah ketika ada keperluan yang penting saja. Yang ke-7, kegiatan kampus yang harus tetap mengikuti guna agar diri saya banyak mendapatkan motivasi serta lebih mengikuti keaktifan diri saya. Dengan itu saya harus bisa mengontrol diri saya yang terbiasa dengan main game. Saya lupa waktu dengan kegiatan UKM yang mengasihkan. Saya bisa adanya mengikuti dengan semangat. Strategi yang keempat yaitu ada controlling. Controlling yaitu mengatur segala proses kegiatan yang saya lakukan ketika memasuki era new normal, yaitu yang pertama, jangan selalu menganggap diri sendiri menjadi yang terhebat dalam melakukan segala sesuatu. Anggaplah diri sendiri itu masih membutuhkan banyak belajar. Yang kedua, membuat dan mengatur jadwal guna agar kegiatan yang sudah diatur agar terlaksana dengan tertib. Yang ketiga, it's never too late to create your best life. Tidak ada kata terlambat dalam mendambakan hidup terbaikmu selagi kamu masih mau mencoba, yaitu selalu yakin, percaya, semangat, dan terus belajar agar segala kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana dan kembali dengan normal. Sekian strategi yang saya lakukan untuk memasuki era new normal. Semoga dalam memasuki era new normal ini kita semakin dapat menjaga hidup kita menjadi lebih sehat dan mengatur pola makan kita dengan baik. Terima kasih. All troops deployed. First blood.